channel YouTube Mas dan Ember. Detik-detik wafatnya Nabi Muhammad. Tiada kedukaan paling berat dialami ahli bait dan para sahabat, kecuali berpulangnya kekasih Allah yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam semesta dan para malaikat pun ikut berduka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap Ilahi Robbi pada hari Senin pagi, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih, 4 hari. Isyarat dekatnya ajal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai ketika beliau beritikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Malaikat Jibril mengulang Al-Quran hingga 2 kali dalam tahun itu bersama Rasulullah. Kemudian di Padang Arafah saat Haji Wadda, Rasulullah bersabda, "Aku tidak tahu pasti. Barangkali setelah tahunku ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Dalam satu riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Terakhir kali aku memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tatkala tirai kamarnya dibuka pada hari Senin, aku memandang wajahnya bagaikan kertas mushaf dalam keelokan dan kebersihannya." Orang-orang salat di belakang Abu Bakar radhiyallahu anhu, hampir saja terjadi kegoncangan di antara umat. Kemudian Abu Bakar memerintahkan kaum muslimin agar tenang. Abu Bakar memimpin mereka. Tirai kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibuka dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat pada akhir hari itu. Dalam kitab As-Syam Al-Imam At-Tirmidzi disebutkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, Rasulullah sempat pingsan, kemudian sadar kembali. Beliau bersabda, "Apakah waktu salat telah tiba?" Para sahabat menjawab, "Ya." Kemudian beliau bersabda, "Perintahkan Bilal agar mengumandangkan azan dan perintahkan agar Abu Bakar menjadi imam bagi umat." Salim berkata, kemudian beliau pingsan kembali. Kemudian sadar kembali seraya bersabda, "Apakah waktu salat telah tiba?" Para sahabat menjawab, "Ya." Kemudian beliau bersabda, "Perintahkan agar Bilal mengumandangkan azan dan perintahkan agar Abu Bakar melaksanakan sholat bersama umat." Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma berkata kepada Rasulullah, "Sesungguhnya ayahku amat perasa bila ia berdiri di tempat itu, tempat Rasulullah mengimami, ia akan menangis dan ia takkan mampu berdiri. Bagaimana sekiranya Anda perintahkan saja orang lain?" Salim bercerita lagi. Kemudian beliau pingsan lagi. Kemudian sadar kembali, seraya bersabda, "Perintahkan agar Bilal mengumandangkan azan dan perintahkan agar Abu Bakar melaksanakan sholat dengan umat menjadi imam. Sesungguhnya kalian, wahai kaum wanita, bagaikan wanita pada masa Nabi Yusuf." Kemudian Salim melanjutkan ceritanya. Maka Bilal diperintahkan, ia pun mengumandangkan azan. Dan Abu Bakar diperintah, ia pun salat bersama umat menjadi imam. Kemudian Rasulullah SAW agak berkurang rasa sakitnya. Maka beliau bersabda, "Carikan untukku orang yang bersedia aku telekani." Maka datanglah Burairah, budak yang telah dimerdekakan Aisyah, dan seorang laki-laki lainnya. Kemudian Rasulullah SAW bertelekan pada keduanya, manakala Abu Bakar melihatnya. Ia pun mengundurkan diri dari kedudukan menjadi imam. Namun Rasulullah SAW mengisyaratkan agar ia tetap di tempat. Akhirnya Abu Bakar pun selesai mengerjakan salat mengimami. Tak lama kemudian Rasulullah SAW mengembuskan nafas terakhirnya. Kabar duka ini pun menggemparkan penduduk Madinah. Semua orang menangis. Kala itu Umar bin Khattab datang dan berkata, "Demi Allah, tiada seorang pun yang kudengar menyebutkan Rasulullah SAW wafat, melainkan akan kupancung kepalanya dengan pedangku ini." Salim menceritakan lagi, umat pada waktu itu tidak mengetahui. Hal itu dapat dimengerti, sebab sebelumnya tidak ada pada seorang nabi. Maka sewaktu Umar berbuat demikian, umat Islam hanya berdiam diri
Kemudian mereka berkata, "Wahai Salim, berangkatlah engkau menemui Abu Bakar, dan panggillah kemari. Kutemu Abu Bakar sewaktu ia berada di dalam masjid. Kudekati dia sambil menangis karena kebingungan. Manakala ia melihat aku, ia pun bertanya, 'Apakah Rasulullah SAW telah wafat?' Aku menjawab, 'Sungguh Umar berkata, tak seorang pun yang kudengar menyebut Rasulullah SAW wafat, melainkan ia akan aku pancung dengan pedangku ini.' Abu Bakar berkata kepadaku, 'Sudah, berangkatlah.' Maka berangkatlah aku bersamanya. Setibanya, orang-orang telah masuk ke rumah Rasulullah. Untuk itu ia berkata, 'Wahai umat Muhammad, berilah aku jalan.' Kemudian mereka memberi jalan untuk Abu Bakar. Ia menghampiri jasad mulia Rasulullah. Ia bersimpuh dan menyentuhnya seraya membaca Al-Quran. Quran surat Az-Zumar 30 yang artinya, 'Sesungguhnya engkau akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati.' Para sahabat bertanya, 'Wahai sahabat Rasulullah SAW,' ditujukan kepada Abu Bakar, 'apakah Rasulullah SAW telah wafat?' Abu Bakar menjawab, 'Ya.' Mereka berkata, 'Wahai sahabat Rasulullah, apakah dilakukan salat jenazah juga?' Rasulullah SAW. Abu Bakar menjawab, 'Ya.' Mereka bertanya lagi, 'Bagaimanakah caranya?' Abu Bakar menjawab, 'Serombongan masuk, kemudian bertakbir, membaca syalawat dan berdoa. Kemudian keluar. Setelah itu masuklah serombongan berikutnya, lalu bertakbir, membaca syalawat dan berdoa. Kemudian keluar, sampai semua orang kebagian.' Mereka bertanya lagi, 'Wahai sahabat Rasulullah, apakah Rasulullah SAW juga dikebumikan?' Abu Bakar menjawab, 'Ya.' Mereka bertanya, 'Di mana?' Abu Bakar menjawab, 'Di tempat beliau wafat, di mana Allah mencabut ruhnya pada tempat itu. Karena Allah tidak mencabut ruhnya, melainkan pada tempat yang baik. Yakinlah mereka bahwa apa yang dikatakan Abu Bakar itu benar.' Kemudian ia memerintahkan mereka agar yang memandikan, beliau adalah sepupu beliau, dari garis keturunan ayah beliau. Orang-orang Muhajirin bermusyawarah tentang pemimpin khalifah sesudahnya. Maka berkatalah mereka, 'Temuilah teman kita dari kelompok Ansar. Kita ikut sertakan mereka bersama kita pada perumusan perkara ini, Khalifah.' Golongan Ansar berkata, 'Dari golongan kami seorang wakil.' Umar bin Khattab berkata, 'Siapa gerangan yang dapat menandingi orang yang memiliki 3 keutamaan? Ia adalah salah seorang dari 2 orang dikala keduanya, Abu Bakar dan Rasulullah, berada di dalam gua. Dikala itu Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita.' Quran surat At-Taubah 40. Siapakah gerangan orang yang berdua itu?" Salim melanjutkan ceritanya. Kemudian ia Umar mengulurkan tangannya. Maka mereka para sahabat berbaiat kepadanya. Abu Bakar dan seluruh umat pun ikut memberikan baiat kepadanya dengan baiat yang tulus ikhlas. Salim bin Ubaid Al-Sayyah adalah sahabat Rasulullah SAW. Sikat beliau adalah salah seorang dari ahli syupah yang tinggal di emperan masjid. Sebagaimana Abu Hurairah, periwayatannya dikeluarkan oleh ahli hadis yang 4 dan Imam Muslim. Rasul SAW tidak meninggalkan pusaka kecuali sebilah pedang, seekor keledai, dan sebidang kebun yang dijadikan sebagai sedekah. Riwayat bersumber dari Amr bin Al-Harits radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa bermimpi melihatku di dalam tidurnya, maka sesungguhnya ia benar-benar melihatku, karena sesungguhnya setan tidak mampu menyerupaiku." Riwayat bersumber dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau bersabda lagi, "Dan mimpi orang yang mukmin itu merupakan satu bagian dari 46 bagian sifat kenabian." Riwayat bersumber dari Anas radhiyallahu anhu. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika beliau beritikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Malaikat Jibril mengulang Al-Quran hingga 2 kali dalam tahun itu bersama Rasulullah. Kemudian di Padang Arafah saat Haji Wada,
Rasulullah bersabda, "Aku tidak tahu pasti. Barangkali setelah tahunku ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Sabda beliau di Jamratul Aqabah, "Ambil dariku manasik kalian, cara-cara menunaikan ibadah haji. Sepertinya setelah tahunku ini, aku tidak berkesempatan lagi untuk menunaikan haji." Selain itu, pada pertengahan hari-hari tasyrik, turun kepada beliau surah An-Nasr. Dengan turunnya surah itu, beliau semakin yakin saat perpisahan telah tiba dan pemberitahuan akan datangnya ajal sudah sampai pada bulan Safar. 11 Hijriah Rasulullah pergi ke Gunung Uhud dan mendoakan para syuhada yang dikubur di sana. Rasulullah kemudian beranjak menuju mimbar seraya bersabda, "Sesungguhnya aku yang mendahului kalian, dan sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap kalian. Demi Allah, sungguh saat ini aku sedang melihat lian kuburku. Kepadaku telah diserahkan kunci-kunci perbendaharaan bumi. Dan demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kalian akan musyrik setelahku. Akan tetapi yang kutakutkan kalian akan berlomba-lomba mendapatkan kunci-kunci itu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di lain malam, Rasulullah keluar menuju Baqi, lalu meminta ampunan untuk mereka yang dikebumikan di sana. Seraya bersabda, "Assalamualaikum, wahai para penghuni kubur. Rasakanlah kemudahan keadaan yang sedang kalian alami dibanding keadaan yang sedang terjadi pada orang-orang yang masih hidup. Fitnah-fitnah telah datang. Seumpama potongan-potongan malam gelap gulita yang ujung sepotongnya mengikuti awal potongan lainnya. Hari akhirat lebih berat daripada dunia." Pada akhir perkataannya, Rasulullah menyampaikan kabar gembira kepada mereka dengan mengucapkan, "Sesungguhnya kami akan menyusul kalian semua." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, ketika ajal Rasulullah SAW sudah dekat, Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah. Kemudian Rasulullah memandang kami sambil berlinangan air matanya. Lalu bersabda, "Marhaban bikum. Semoga Allah memanjangkan umur kamu semua. Semoga Allah menyayangi, menolong, dan memberikan petunjuk kepada kamu. Aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kamu. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah. Allah berfirman, kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa." Kemudian kami bertanya, "Bilakah ajal Rasulullah, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ajalku telah hampir dan akan pindah ke hadirat Allah, ke Sidratul Muntaha, dan ke Jannatul Ma'wa, serta ke Arsyilah." Kami bertanya lagi, "Siapakah yang akan memandikan Rasulullah, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Salah seorang ahli bait." Kami bertanya, "Bagaimana nanti kami mengafani Rasulullah, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Dengan bajuku ini atau pakaian Yamaniyah." Kami bertanya, "Siapakah yang mensalatkan Rasulullah di antara kami?" Kami menangis dan Rasulullah pun turut menangis. Kemudian Rasulullah bersabda, "Tenanglah, semoga Allah mengampuni kamu semua. Apabila kamu semua telah memandikan dan mengafaniku, maka letaklah aku di atas tempat tidurku, di dalam rumahku ini, di tepi liang kuburku. Kemudian keluarlah kamu semua dari sisiku. Maka yang pertama mensalatkan aku adalah sahabatku, Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian malaikat Israel, malaikat maut, beserta bala tentaranya. Kemudian masuklah kamu dengan sebaik-baiknya, dan hendaklah yang mulai salat adalah kaum lelaki dari pihak keluargaku. Kemudian yang wanita-wanitanya, dan kemudian kamu semua." Sejak hari itu, Rasulullah SAW bertambah sakit yang ditanggungnya selama 18 hari.
Setiap hari, ramai umat mengunjungi Rasulullah. Hingga datangnya hari Isnin, di saat Rasulullah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sehari menjelang Rasulullah wafat, yaitu pada hari Minggu, penyakit Rasulullah semakin bertambah serius pada hari itu. Setelah Bilal bin Rabah selesai mengumandangkan azannya, dia berdiri di depan pintu rumah Rasulullah, kemudian memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian dia berkata lagi, As-sholah yarhamukallah. Fatimah menjawab, Rasulullah dalam keadaan sakit. Maka kembalilah Bilal ke dalam masjid. Ketika bumi terang disinari matahari siang, maka Bilal datang lagi ke tempat Rasulullah. Lalu dia berkata seperti perkataan yang tadi. Kemudian Rasulullah memanggilnya dan menyuruh dia masuk. Setelah Bilal bin Rabah masuk, Rasulullah bersabda, saya sekarang berada dalam keadaan sakit. Wahai Bilal, kamu perintahkan saja agar Abu Bakar untuk menjadi imam dalam salat. Maka keluarlah Bilal sambil meletakkan tangan di atas kepalanya, sambil berkata, aduhai, alangkah baiknya bila aku tidak dilahirkan ibuku. Kemudian dia memasuki masjid dan memberitahu Abu Bakar agar beliau menjadi imam dalam salat tersebut. Ketika Abu Bakar melihat ke tempat Rasulullah SAW yang kosong, sebagai seorang lelaki yang lemah lembut, dia tidak dapat menahan perasaannya lagi. Lalu dia menjerit dan akhirnya pingsan. Orang-orang yang berada di dalam masjid menjadi bising sehingga terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah bertanya, wahai Fatimah, suara apakah yang bising itu? Fatimah menjawab, orang-orang menjadi bising dan bingung karena Rasulullah tidak ada bersama mereka. Kemudian Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan Abbas sambil dibimbing oleh mereka berdua. Maka Rasulullah berjalan menuju ke masjid. Rasulullah sholat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah melihat kepada orang ramai dan bersabda, ya ma'asirul muslimin, kamu semua berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah. Sesungguhnya dia adalah penggantiku atas kamu semua. Setelah aku tiada, aku berwasiat kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertamaku memasuki alam akhirat dan sebagai hari terakhirku berada di alam dunia ini. Sesudah salat subuh, umat Islam melihat Rasulullah berangsur sehat. Panglima Usama bin Zaid mohon diri pada Rasulullah untuk pergi berangkat melaksanakan tugas yang diberikan Rasulullah kepadanya. Setelah Nabi mengizinkan, berangkatlah Usama ke Juruf, tempat tentara Islam berkemah, dan sampailah Usama di Jusuf. Ketika sedang menyiapkan dan mengatur siasat perang, tiba-tiba datanglah utusan dari Madinah, membawa kabar duka wafatnya. Rasulullah mendengar kabar itu. Usama menjadi bingung. Ia tak yakin akan wafatnya Nabi, karena tadi subuh ia dan para sahabat lainnya menyaksikan sendiri kesehatan Nabi yang semakin membaik, dan beberapa jam kemudian, seorang utusan menyampaikan bahwa Nabi telah tiada. Tanpa berlama-lama, Usama dan seluruh pasukan kembali ke Madinah, menemui Rasulullah untuk yang terakhir kali yang tak akan mereka temui lagi selama-lamanya. Lalu pulanglah pasukan itu, dibungkus kesedihan yang mendalam, dan duka membalut sepanjang perjalanan mereka. Esoknya, yaitu pada Senin, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi, menemui Rasulullah SAW dengan berpakaian sabak-beknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah SAW dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya, dia tidak boleh masuk, dan hendaklah dia kembali saja. Maka malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah, dia menyamar sebagai seorang biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah, malaikat maut pun berkata, Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah. Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata kepada tamunya itu, wahai Abdullah hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit. Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi. Assalamualaikum.
bolehkah saya masuk? Akhirnya Rasulullah SAW mendengar suara malaikat maut itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada putrinya Fatimah, siapakah yang ada di muka pintu itu? Fatimah menjawab, seorang lelaki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit. Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Rasulullah bersabda, tahukah kamu siapakah dia? Fatimah menjawab, tidak wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah menjelaskan, wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah, dan yang meramaikan kubur. Kemudian Rasulullah bersabda, masuklah, wahai malaikat maut. Maka masuklah malaikat maut, itu sambil mengucapkan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah SAW pun menjawab, Waalaikumsalam, ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku? Malaikat maut menjawab, saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan akan saya lakukan. Jika tidak, saya akan pulang. Rasulullah bertanya, wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril? Jawab malaikat maut, saya tinggalkan dia di langit dunia. Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba malaikat Jibril datang, lalu duduk di samping Rasulullah. Maka bersabdalah Rasulullah, wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat? Jibril menjawab, ya, wahai kekasih Allah. Rasulullah bersabda, beritahu kepadaku wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya? Jibril pun menjawab, bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut rohmu. Rasulullah bersabda, segala puji dan syukur bagi Tuhanku. Wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan Allah untukku? Jibril menjawab lagi, bahwasanya pintu-pintu surga telah dibuka, dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai telah mengalir, dan buah-buahnya telah ranum. Semuanya menanti kedatangan rohmu. Rasulullah bersabda lagi, segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi, wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku? Jibril menjawab, aku memberikan berita gembira untuk Tuhan. Tuhanlah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti. Kemudian Rasulullah bersabda, segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku. Wahai Jibril, beritahu kepadaku lagi tentang kabar yang menggembirakan aku. Jibril bertanya, wahai kekasih Allah, apa sebenarnya yang ingin Tuhan tanyakan? Rasulullah menjawab, tentang kegelisahanku. Apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku? Malaikat Jibril menjawab, saya membawa kabar gembira untuk Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah berfirman, aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat, sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu. Maka berkatalah Rasulullah, sekarang tenanglah hati dan perasaanku, wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku. Lalu malaikat maut pun mendekati Rasulullah dan Ali bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang akan memandikan Rasulullah dan siapakah yang akan mengafaninya? Rasulullah menjawab, adapun yang memandikan aku adalah engkau, wahai Ali. Sedangkan Ibnu Abbas menyiramkan airnya, dan Jibril akan membawa hanut minyak wangi dari dalam surga. Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah. Ketika roh Rasulullah sampai di pusat perut, Rasulullah berkata, wahai Jibril, alangkah pedihnya maut mendengar ucapan Rasulullah itu. Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku? Malaikat Jibril menjawab, wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat muka Rasulullah, sedangkan Rasulullah sedang merasakan sakitnya maut? Akhirnya, roh yang mulia itu meninggalkan jasad Rasulullah
Maka wafatlah manusia mulia itu pada usia 63 tahun. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawatnya kepada baginda Nabi Muhammad, memuliakannya dan mengagungkannya. Itulah kisah detik-detik wafatnya Rasulullah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen.